Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Sifariadi dengan NPM 2413025008 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang DDA atau Digital Differential Analyzer adalah sebuah algoritma yang digunakan dalam grafika komputer yang mana untuk mengatur gambar garis dan kurva pada layar. Nah, algoritma DDA ini bekerja dengan menghitung perbedaan antara koordinat X dan Y dari dua titik yang akan dihubungkan oleh garis. Kemudian, algoritma itu akan dihitung oleh increment X dan Y untuk setiap langkahnya. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh tabelnya yang sudah saya buat, jadi saya tinggal menjelaskan. Di sini ada parameter X, Y. Di sini X0, Y0, X1 dan Y1 ada 4, 6, 7, dan 12. Nah, langkah awal dalam mencari XY-nya ini, yaitu yang pertama kita mencari DX dan DY, yang mana DX dan DY-nya ini 3 dan 6. Kenapa DX dan DY-nya bisa 3 dan 6? Karena menggunakan rumus yang berada di bawah ini, yaitu untuk mencari DX-nya X1 dikurang 0, X1 dikurang 0, hasilnya 3, 7 dikurang 4, hasilnya 3. Kemudian untuk mencari DY-nya yaitu Y1 dikurang Y0, jadi 12 dikurang dengan 6, hasilnya 6. Kemudian untuk mencari stepnya itu jika DX lebih besar dari DY, maka yang kita ambil adalah DX. Apabila DY lebih besar dari DX, maka yang diambil itu si DY. Karena di sini DY-nya lebih besar, maka stepnya itu adalah 6. Nah, kemudian untuk mencari X increment dan Y increment ini, yaitu menggunakan rumus DX dibagi dengan step. Jadi, di sini 3 dibagi dengan 6, yaitu 0,3 atau 0,33. Y increment-nya ini yaitu 6 dibagi dengan step 6, hasilnya maka akan 1. Baik, selanjutnya untuk mencari X yang ada di atas ini, kita bisa menggunakan rumus yang ada di bawah ini, yaitu X. Untuk mencari X-nya yaitu X ditambah dengan X increment. Kemudian untuk mencari Y-nya ini yang ada di sini, kita bisa menggunakan Y ditambah dengan Y increment. Jadi kita tinggal menambahkan di sini X dan Y yaitu 4 dan 6. Jadi 6 ditambah dengan 1 yaitu 7, 7 ditambah dengan 8 yaitu 9, 7 ditambah dengan 1 yaitu 8, 8 ditambah dengan 1 9, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari X-nya ini yaitu 4, 4 ditambah dengan 0,33 yaitu 5,33. Ini salah ya teman-teman, harusnya ini 4,33. Kemudian di sini 4,33 ditambah dengan 0,33 itu 4,66. Kemudian 4,66 ditambah 0,33 yaitu 4,99. Kemudian 4,99 ditambah 0,33 yaitu 5,32. Kemudian 5,32 ditambah 0,33 yaitu 5,65. Kemudian 6,65 ditambah 0,33 yaitu 5,98. Kemudian 5,98 ditambah 0,33 yaitu 6,31. Kemudian 6,31 ditambah dengan 0,33 yaitu 6,64. Dan 6,64 ditambah dengan 0,33 yaitu 6,97. Nah, apabila X ini komanya lebih dari 50, maka dibulatkan. Jadi di sini karena ini 4,33 maka 5,7. Ini kita rubah karena tadi salah menjadi 5,8. Kemudian ini juga dibulatkan menjadi 4,99, ini dibulatkan menjadi 5.
5, karena ini di bawah 32, di bawah 50, jadi kita tetap 5, dan ini 6, karena ini lebih dari 50, dibulatkan menjadi 6. Kemudian ini dibulatkan menjadi 6, ini 6, dan ini dibulatkan menjadi 7, ini 7. Kemudian jika sudah, kita akan membuat garisnya, karena ini tadi salah, jadi kita membuat ulang. Jadi ini kita akan hapus. Di sini kita akan membuat 4,6, maka di sininya 4,6. Kita beri warnanya 4,6, kemudian 5,7, kemudian 5,8, 5,9, 5,10, 6,11, 6,12, 6,13, 7,14, dan 7,15. Kemudian kita akan kita tarik dari sini. Maka ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan garis HTML-nya, yang mana garis HTML-nya ini sudah saya buat, sama seperti video yang berada dalam contoh. Ini sudah saya buat, jadi saya tinggal menjelaskan saja. Di sini, yang pertama itu saya membuat sebuah deklarasi, yaitu deklarasi HTML-nya, yang mana dalam deklarasi HTML ini berisi sebuah titel dengan judul tugas algoritma garis DDA. Di sini ada nama saya. Kemudian di sini ada style. Style ini merupakan kode CSS-nya yang menentukan latar belakang. Jadi nanti latar belakang dalam outputnya itu seperti apa. Di sini sudah saya beri warna. Di sini bebas mau warna apa saja. Kemudian di dalam body ini ada sebuah atribut yaitu canvas ID. Canvas ID ini adalah sebuah atribut yang menentukan bahwa canvas ID ini memiliki atribut yang diberi nama canvasku. Nah, kemudian itu dalam canvas ID ini atau canvasku ini diberikan sebuah bidang gambar, yaitu dengan ukuran lebar dan ketingginya itu 500 dan 500. Jadi bebas untuk bidang gambarnya itu ukurannya berapa, tapi di sini 500 dan 500. Nah, kemudian untuk script ini merupakan sebuah elemen yang berisi Java, yang mana nanti Java ini akan dijalankan di dalam browsernya. Kemudian di sini ada let canvas. Let canvas ini yaitu berfungsi untuk membuat sebuah variabel, yaitu membuat variabel canvas ini dan mereferensikan canvas dengan ID canvas. Jadi ini nih berfungsi untuk memanggil atribut yang berada di atas ini. Kemudian let ctx ini yaitu membuat sebuah variabel dua dimensi atau membuat canvas menjadi dua dimensi. Kemudian ctx file style ini berfungsi untuk menentukan warna pengisian dari konteks dua dimensi ini. Ini warna putih. Untuk ctx file right ini berfungsi sebagai persegi panjang dengan ukuran 500 x 500. Jadi dengan pixelnya itu
0,0 dengan warna putih. Kemudian di sini ada function draw di DA-nya, yang mana function draw ini memiliki sebuah parameter yaitu X1, Y1, X2, dan Y2. Kemudian di sini ada let dx sama dengan X2 dan X1 ini berfungsi sebagai dx ini berfungsi sebagai mempresentasikan perbedaan antara koordinat X akhir atau X2 dengan koordinat X awal yaitu X1. Nah, kemudian untuk let dy ini adalah mempresentasikan perbedaan antara koordinat Y2 dengan koordinat awal yaitu Y1. Nah, fungsi dari dx dan dy ini adalah yaitu menghitung sebuah gradien atau kemiringan dari garis yang ada pada gambar nanti atau garis yang ada pada outputnya. Nah, gradien ini digunakan untuk menentukan arah kemiringannya. Kemudian di sini ada let step, yang mana let step ini berfungsi sebagai menghitung incrementnya. Jadi increment koordinat X dan Y itu berapa. Jadi let X increment dx dibagi dengan step. Kemudian let Y increment sama dengan dy itu dibagi dengan step. Let X sama dengan X1 dan let Y sama dengan Y1. Kemudian di sini ada for. For ini berfungsi sebagai memanggil dari draw DDA-nya. Jadi fungsi draw DDA itu dipanggil dengan parameter X1 yaitu sama dengan 450, Y1-nya 50, X2-nya itu 50, dan Y2-nya itu 450. Nah, ini berfungsi untuk menggambar garis dari titik 4,50 ke titik 50,450. Nah, ini dia hasil dari coding dari garis HTML yang sudah jadi, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk perbandingan Gresham-nya, di sini saya sudah memiliki tabelnya dan sudah saya buat, jadi saya akan menjelaskan hasilnya, yang mana di sini saya mempunyai X dan Y yaitu 4 dan 6 sama seperti di DDA sebelumnya. Sama seperti penjelasan sebelumnya, yang pertama itu kita akan mencari dx dan dy yaitu 3 dan 6 yaitu hasil dari ini. X1 dikurang dengan X0, kemudian Y1 dikurang dengan Y0. Ini kita rubah dulu di Y0. Kemudian untuk mencari D1 yang ada di sini sampai dengan M yang ada di sini, untuk mencari D1, D2, P, dan M, kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini, yang mana untuk mencari D1 itu 2 dikali dengan DY, kemudian untuk mencari D2 ini yaitu 2 dikali dengan DX dikurang DY. Jadi D1 2 dikali dengan DY, 6 dikali 2 yaitu 12, kemudian D2 yaitu DX dikurang dengan DY yaitu min 3. Min 3 dikali dengan 2, hasilnya min 6. Kenapa P-nya ini bisa 9 dan 3? Ini kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini, yang apabila 0 lebih kecil dari M dan lebih kecil dari 1, maka kita akan menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu ini rumusnya. Kemudian kenapa ini 9 dan 3, yaitu kita bisa mencarinya dengan
12 dikurang dengan 3 yaitu 9. Kemudian eh, kemudian 6 dikurang 3, min 6 dikurang 3 yaitu 3 yang ada di sini. Nah, apabila kita sudah menemukan P dan M-nya, maka akan kita uh, letakkan di sini 9, yang mana untuk mencari ke bawahnya ini 9 dikurang dengan min 6 yang hasilnya yaitu 15. 15 dikurang min 6 21. 21 dikurang min 6 yaitu 27 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari y-nya ini kita bisa menambahkannya yaitu dengan 1, yaitu 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kemudian di sini saya sudah membuat gambarnya, yaitu seperti ini: 4,6, 5,7, 6,8, 7,9, 8,10, 9,11, 10,12 dan seterusnya. Jadi kesimpulan dari materi ini antara DDA dan Bresenham, DDA ini pada algoritma yaitu berkoordinat X dan Y yang memiliki nilai desimal, contohnya misalnya 0,37 atau 3,7. Nah, DDA ini menggunakan perhitungan desimal untuk menghitung nilai X dan nilai Y untuk setiap titik atau pada garisnya. Kemudian untuk kesimpulan dari Bresenham yaitu koordinat X dan Y itu hanya memiliki nilai integer, misalnya 0 atau 3. Jadi, algoritma Bresenham ini menggunakan perhitungan integer untuk menentukan nilai X dan nilai Y pada setiap garisnya. Jadi, untuk Bresenham ini tidak memiliki koma dalam X dan Y. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.